Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan Nurulita Fauziah dengan NIM 120205091, Nopi Nuraini dengan NIM 12020500987, dan Putri Rizky Azkia dengan NIM 120205092 akan menjelaskan tentang Python. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman interpret multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas standar yang besar serta komprehensif. Hal ini membuat Python lebih mudah dipelajari dengan kode yang simpel dan mudah diimplementasikan. Python juga didukung oleh komunitas yang besar. Python mendukung multi-paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Sejarah Python. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CWI Amsterdam sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Versi terakhir yang dikeluarkan oleh CWI adalah 1.2. Tahun 1905, Guido pindah ke CNRI sambil terus melanjutkan pengembangan Python. Versi terakhir yang dikeluarkan adalah 1.6 tahun 2000. Guido dan para pengembang inti Python pindah ke bopen.com yang merupakan sebuah perusahaan komersial dan membentuk bopen Python Labs. Python 2.0 dikeluarkan oleh bopen. Setelahnya mengeluarkan Python 2.0, Guido dan beberapa anggota tim Python Lab pindah ke Digital Creation. Sejarah Python. Versi pertama adalah Python 1.0 yang dibuat pada Januari 1994 yang merupakan perilisan pertama. Lalu ada Python versi 1.2 yang dibuat pada tanggal 10 April 1995. Lalu ada Python 1.3 yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 1995. Lalu ada Python 1.4 yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 1996. Lalu ada Python versi 1.5 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 1997 yang merupakan ditambahkannya keyboard argumen dan kompleks number. Nah, pada pembuatan versi 1.5, Guido bekerja di CNNI. Lalu ada Python 1.6 yang dibuat pada tanggal 5 September tahun 2000. Yang pada rilisan ini merupakan rilisan paling penting karena cikal bakal pertama Python. Nah, dirilis pada Python Distribution Utility. Bisa diakses, Python versi 1.56 bisa diakses di bopen.com. Lalu ada Python versi 2.0 pada tanggal 16 Oktober tahun 2000. Python ini rilisan yang sangat penting. Pada Python rilisan 2.0, Guido bekerja di Python Software Foundation License. Nah, pada Python versi 2.0 ini pula muncul Python Enhanced Proposal, lalu List Comprehension dan Garbage Collection.
Lalu pada Python versi 2.2 yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2001, ditambahkannya integrasi. Pada Python tidak terdapat banyak tipe, namun pada Python tipe 2.2 ditambahkan tipe dan keyboard class khusus untuk Python. Lalu ada Python versi 2.3 yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2003. Lalu ada Python 2.4 yang dirilis pada tanggal 30 September 2004. Lalu ada Python 2.5 tanggal 19 September tahun 2006. Pada Python versi 2.5 ini ditambahkan atau dirilis with statement. Lalu pada Python 2.6 yang dirilis pada 1 Oktober 2008, lalu ada Python 2.7 yang dirilis Juli tahun 2010 yang merupakan final Python 2.x. Mengapa merupakan final dari 2.s? Karena adanya keterbatasan dari bahasa Python. Lalu ada Python 3.0 yang dirilis pada 3 Desember 2008 yang merupakan multi-parallel. Namun pada Python 3.0 proposal untuk Python 2.7 tetap kompatibel. Namun, Python 2.7 hanya bisa diakses atau digunakan hanya sampai pada tahun 2021 atau tahun ini. Lalu ada Python 3.1 pada tanggal 27 Juni 2009. Yang pada versi ini ditambahkan ordered dict dan format string. Lalu pada Python 3.2 yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2011, ditambahkannya stable ABI. Manfaat bahasa pemrograman Python. Yang pertama yaitu menghemat biaya. Python merupakan bahasa pemrograman open source sehingga bebas untuk digunakan oleh siapapun. Untuk menggunakan bahasa ini, kita tidak perlu membayar biaya berlangganan sehingga bisa menghemat anggaran. Yang kedua, waktu coding lebih sedikit. Pada dasarnya, Python memiliki sintaks yang sangat sederhana dibandingkan dengan bahasa lain, seperti C++, penulisan kode Python lebih sedikit. Yang ketiga, bisa diaplikasikan dalam berbagai bisnis. Bahasa Python dapat dengan mudah diaplikasikan untuk berbagai bisnis, mulai dari bisnis tingkat kecil hingga bisnis yang sudah besar. Selain itu, Python juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perangkat lunak dengan biaya yang relatif lebih rendah, lebih murah. Yang keempat, banyak komunitas. Saat menggunakan bahasa Python, kita tidak perlu khawatir menemui masalah. Banyak komunitas yang biasanya mau membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Terlebih saat ini ada situs-situs yang dikhususkan untuk berdiskusi mengenai bahasa pemrograman. Yang terakhir, terus berkembang. Bahasa pemrograman yang terus berkembang akan menguntungkan bagi penggunanya. Bukan tidak mungkin pengkodeannya akan menjadi lebih singkat, dan dari sisi keamanan akan terus meningkat. Lanjut. Python dasar. Yang pertama, komentar Python. Komentar adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip. Komentar biasanya digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan skrip atau untuk meningkatkan kepada programmer jika suatu saat kembali mengedit skrip tersebut. Untuk menggunakan komentar, kita cukup menulis tanda pagar, diikuti dengan komentar Anda. Yang kedua yaitu variabel Python.
Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat dibuat oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Yang ketiga yaitu operator Python. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh, operasi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Di sini 3 dan 2 adalah operan, dan plus adalah operator. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam operator, di antaranya operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk menghitung operasi matematika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan adalah operator yang bertugas untuk membandingkan antara dua operan, apakah operan satu lebih besar daripada operan dua, atau apakah keduanya sama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan sebuah tugas terhadap satu variabel. Yang keempat yaitu operator logika. Operator logika adalah operator yang sangat penting. Operator ini sangat berkaitan erat dengan operator perbandingan, dan kedua-duanya juga mengembalikan nilai dengan tipe data yang sama, yaitu Boolean. Yang kelima yaitu operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang berhubungan dengan angka-angka biner. Angka-angka biner adalah angka 0 dan 1, dan pada hakikatnya hanya inilah angka yang dipahami oleh mesin. Yang keenam yaitu operator keanggotaan. Python adalah bahasa pemrograman yang terbilang unik. Ia memiliki operator khusus atau juga sering dinamakan sebagai operator spesial. Dinamakan spesial karena memang operator ini hanya ada di Python dan tidak ada di bahasa pemrograman lainnya. Di antara operator spesial tersebut adalah operator keanggotaan, atau di dalam bahasa Inggris dinamakan membership operator. Operator identitas. Selain operator keanggotaan, Python juga masih memiliki operator spesial lainnya, yaitu operator identitas. Operator ini didefinisikan dengan is dan is not. Tugasnya adalah untuk mengetahui apakah dua buah variabel memiliki nilai yang sama dan posisi yang sama di dalam memori, karena tidak semua nilai yang sama memiliki tempat atau posisi yang sama di dalam memori. Selanjutnya, ada tipe data. Tipe data pada bahasa pemrograman Python mirip dengan tipe data pada bahasa pemrograman. Secara dasar, Python memiliki beberapa tipe data, yaitu tipe data string, tipe data number, tipe data boolean, tipe data tuples, tipe data list, dan tipe data dictionary. Terus ada kondisi if. Pengambilan keputusan kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kondisi elif, pengambilan kondisi if-elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Selanjutnya ada pengulangan Python. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Lalu ada tipe data Python, bagian yang kedua, yaitu tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup baik.
yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya ada dictionary Python. Dictionary Python berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisi key and value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis hanya dengan 2 kurung kurawal seperti ini. Selanjutnya ada for Python. For pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.